There is something we miss more than the summit. It's togetherness, the feeling of strengthening each other, and the laughter when we are in the tent. Best friends are those who are willing to share water, carry the same load, and be a home when we are far from a comfort. At an altitude of 2,821 meters above sea levels on Mount Chikuray, we learned that enjoying the journey is much more important than just getting to the top quickly. Sometimes we feel tired. However, the wonderful view of the top of Garut is always able to pay off all the sweat of the struggle, with the bonus of the legendary meatball cuanki ready to be enjoyed at the top of Mount Chikuray. Halo Sobat Alam, WM Story Adventure melakukan bolang bersama ke Gunung Chikuray, Garut, Jawa Barat. Perjalanan kami tempuh dengan bus antar kota dari Tangerang menuju Pool Bus Prima Jasa Garut. Nanti kita akan bertemu Bang Barok, teman kami dari Cirebon, di basecamp Tapak Gerot. Kami berangkat pukul setengah 11 malam dari Tangerang dan tiba di pukul 4 pagi. Durasi waktu tempuh sekitar 5,5 jam perjalanan. Kami dijemput oleh Kang Dani dari Edelweiss Transport. Harga sewa mobil jemputan pulang pergi dari basecamp ini sebesar 500.000 per mobil. Durasi waktu tempuh dari area Pool Bus Prima Jasa menuju basecamp Tapak Gerot sekitar 30 menit sampai 1 jam perjalanan. Basecamp Tapak Gerot sekaligus tempat registrasi pendakian berada di dalam gang kecil ini dan menjadi satu-satunya basecamp di pendakian Gunung Chikuray via Tapak Gerot. Registrasi pendakian buka jam 3 pagi dan tutup di jam 5 sore. Di sini juga tersedia warung yang menyediakan kebutuhan pendakian. Untuk fasilitas basecamp, ada toilet MCK, musola, dan tempat beristirahat. Bahkan, untuk ruang beristirahat, disediakan juga yang khusus untuk wanita. Wah, kita dapat oleh-oleh tape ketan bakung khas Cirebon dari Bang Barok. Ini sangat harum, rasanya manis, dan enak banget. Setelah selesai beres-beres, kita lanjut ke pos registrasi untuk mengisi form registrasi data diri dan data barang-barang yang dibawa saat pendakian. Saya Wilujeng Enjing, salam sejahtera pikan urang sarere. Saatos sakian lami urang nembe biasa deui. Di pasihan kasempatan ngumbara deui sareng WM Story Adventure. Mugia nanjak ke Gunung Chikuray Tapak Gerot sadayana di pasihan kalancaran sareng kasalamatan ku Gusti Nu Maha Esa. Angkat nanjak kalayak aman, sareng dugi ka bumi oge nya. Yos. Sobat Alam, sarapan sangat wajib sebelum mendaki karena aktivitas pendakian membakar kalori dalam jumlah cukup besar. Perut yang terisi kenyang memastikan tubuh memiliki bahan bakar instan, mencegah tubuh lemas, meminimalisir risiko hipotermia, dan menjaga otak tetap fokus di medan yang menantang.
Terima kasih ya, Ayah. Oke, selamat pagi ya. Saya ini dari tim Baski sama Web Story. Nah, pada pagi hari kita kedatangan kota baru nih. Wow. Pendaki yang pertama juga ya ke Gunung Cikuray via Tapak Kerot. Sebelum kita melakukan pendakian, marilah kita berdoa semoga pendakian kita ini diberikan kelancaran ketika naik maupun turun pulang ke rumah. Doa dipersilakan. Cikuray Tapak Kerot, gas! Bentar, ganti kayak rambut dulu. Katanya ada kok. Tahun lalu, saya pernah melakukan pendakian tektok ke Gunung Cikuray via Cilau atau via pemancar. Dengan karakteristik jalur trek satu punggungan, via pemancar tidak disarankan untuk sobat alam pendaki pemula. Sekarang, saya dan teman-teman sobat alam berkesempatan melakukan pendakian camping ke Gunung Cikuray via Tapak Kerot. Gunung Cikuray via Tapak Kerot berada di Garut, Jawa Barat. Adalah jalur pendakian yang dikenal lebih nyaman dan ramah untuk pendaki pemula. Menurut info dari sobat alam yang pernah kesini, via Tapak Kerot diklaim lebih aman dari gangguan babi hutan. Jalur ini memiliki 6 pos. Menurut informasi dari pihak Basecamp, total waktu tempuh sekitar 4,5 hingga 7 jam perjalanan dari Basecamp menuju puncak. Cuaca pagi ini terbilang cerah berawan. Pendakian saat cuaca baik meminimalkan risiko bahaya, seperti jalur yang licin, juga hipotermia akibat angin dan hujan. Jalur dari pos 1 menuju pos 2 didominasi oleh area perkebunan. Ada tanaman kopi, jagung, kol, kembang kol, wortel, tomat, dan lainnya. Trek yang melintasi perkebunan memang menjadi pilihan terbaik sobat alam untuk menyegarkan pikiran dan fisik. Di sini, sobat alam dapat sambil menikmati udara sejuk, aroma khas tanaman, serta hamparan hijau yang memberikan efek relaksasi yang luar biasa. Via Tapak Kerot, dari pos 1, di sini kita bisa lihat jalur yang terbuka dan masih bisa dilalui kendaraan sepeda motor. Untuk jasa ojek di sini sebenarnya bisa mengantar atau menjemput sobat alam sampai ke pos 3. Yes, pos 2 sudah ada di depan mata ya sobat alam. Ada warung dan shelter untuk kita beristirahat. Di sini ada fasilitas toilet ya sobat alam, tepat sebelum shelter pos 2. Pos 2, lanjut ke pos 3. Sekarang jam 10:27. Let's go! Setelah beristirahat sejenak sekitar 20-30 menit, kami melanjutkan perjalanan trek menuju ke pos 3.
Di sini terlihat hamparan rumput ilalang cantik yang berwarna merah keunguan. Jenis ilalang ini dikenal Purple Fountain Grass. Angin yang sejuk dan pemandangan yang cantik membuat kita menjadi rileks. Tapi, di sini juga trek yang akan kita lalui sangat menanjak. Jadi, Sobat Alam bisa istirahat sejenak di sini sambil menyempatkan mengabadikan momen dokumentasi ceria. Cerita sedikit ya Sobat Alam. Entah kenapa, tadi rombongan kami beberapa kali diikuti gerombolan lalat dari area pos 1. Padahal kami semua udah mandi loh Sobat Alam. Kemungkinan besar lalat yang mengikuti dikarenakan tertarik pada aroma menyengat dari makanan yang kita bawa, suhu badan yang panas, dan keringat tubuh. Udara lembab khas pegunungan adalah habitat yang ideal bagi populasi lalat dan serangga lainnya. Jadi, ini adalah normal ya, Sobat Alam. Warung guys. Ngasih dulu kita. Tunggu yang lain. Bentar lagi. Semangka. Si Anjay. Ayo di. Sari. Hanya sih. Trek dari pos 2 sudah terasa lebih menanjak dari sebelumnya. Dari pos 2 tadi, ketinggian di 1707 mdpl. Pos 3 nanti, ketinggian ada di 2000 mdpl. Dibutuhkan elevasi sekitar 300 meter lagi dari pos 2 menuju ke pos 3. Untuk vegetasi hutan, mulai terlihat rapat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Semangat, sebentar lagi kita sampai ke pos 3, pos camping. Yuk, let's go. Wah iya, udah ada stafnya. Udah kelihatan.
Tadi ya. Mantap. Sampai juga pas jam 12. Ya lihat. Jam 12 pas. Untuk selanjutnya bisa dimulai dari jam 2 dini hari atau jam 3 kan ya? Oke, siap. Jangan lupa sarapan, barang berharganya seperti HP, dompet, sarapan juga wajib dibawa ya. Iya. Kalau periode tenda lama. Makanan namanya tinggal ya? Aman, yang penting disimpannya di dalam tenda aja. Dalam tenda, oke deh. Si pintunya ditutup. Dan di sini untuk fasilitasnya di pojok kanan ada toilet. Dan untuk warung di pojok kiri di atas ya. Oh, ada warung di atas. Oke. Nah, untuk sekarang boleh cari space buat bikin tenda, istirahat misalnya. Oke ya, mohon Kang ya. Ya. Baik, sampai juga Umi Tohut. Pos 3 Kihyur. Kita cari tempat kuning, guys. Hari ini, 23 Mei 2026, kami adalah rombongan camping pertama yang tiba di pos 3. Jadi, area untuk mendirikan tenda bisa sesuka hati kita pilih duluan. Untuk camp sendiri sebenarnya bisa di pos 3 dan pos 6. Tapi yang paling direkomendasikan adalah pos 3 karena ada sumber mata air, fasilitas toilet, musola, warung, dan juga pos ranger. Demi keselamatan dan keamanan sobat pendaki, dihimbau untuk tidak mendirikan tenda camp di puncak Gunung Cikuray guna menghindari gangguan dari satwa liar dan cuaca yang cepat berubah. Mantap. Bang, yuk makan kali ya, Raya. Makan. Bang. Wih. Dia mau di sana. Mantap.
Sobat alam, kita udah kumpul di sini mau summit attack Puncak Cikuray via Tapak Gerot. Marilah teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan summit attack ke Puncak Cikuray, mari kita berdoa bersama-sama agar perjalanan kita diberikan kelancaran, cuaca yang baik, naik lancar, turun juga lancar. Berdoa dipersilakan. Oke, sudah selesai. Lewat 36 menit sampai di pos 4. Kacau mania. Dalam naskah kuno, Gunung Cikuray diyakini sebagai salah satu gunung sakral yang syarat akan nilai spiritual di tanah Sunda. Pada abad ke-17, lereng Gunung Cikuray menjadi kawasan Mandala atau pusat pemukiman para pemangku kerajaan Sunda Pajajaran. Tempat ini menjadi area pertapaan, pusat menuntut ilmu, dan cikal bakal lahirnya tradisi tulis-menulis kerajaan Pajajaran pada abad ke-17. Catatan tentang nama Cikuray sudah tercantum dalam naskah kuno Sunda Bujangga Manik. Gunung Cikuray dahulu disebut sebagai Larang Sri Manganti, yang memiliki arti tempat terlarang yang digunakan sebagai kawasan suci untuk bermawas diri. Nama Cikuray berasal dari proses penguraian silsilah turunan raja atau pertapa yang menuntut ilmu di gunung ini. Seiring berjalannya waktu, penyebutan penguraian disingkat dan dilafalkan menjadi Cikuray. Gunung Larang Sri Manganti atau Sri Manganten. Perlahan masyarakat lebih akrab menggunakan kata Cikuray yang dinilai lebih mudah diucapkan. Jam 4 lewat 25 menit, pos 5, Ki Berem. Gunung Cikuray memiliki 6 jalur pendakian resmi, via Pemancar, Cilau, Tapak Gerot, Ciara Jenggot, Bayongbong, Cinta Nagara, dan Pamalayan. Yes, pos 6. Lima lewat 40 menit, pos 6, Jamuju. Oke sobat alam, dari pos 6 Tapak Gerot Cikuray kita lanjut perjalanan ke puncak. Kita hunting Paso Cuanki Mangkumis. Let's go!
sampai. Bakso cuanki Mangkumis. Mantap guys. Mangkumis. Sobat Alam, mencapai puncak adalah tujuan kita. Tetapi, perjalanan bersama menjadi kenangan yang tak akan terlupakan. WM Story Adventure, salam lestari.